Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a, dan membatalkan akan tayamum oleh apa-apa yang membatalkan akan wudu. Wa zawalul mani'i, dan hilangnya penghalang. Qabla syuru'i, sebelum memulai fi sholatil lati tayammamalaha, pada solat yang ia tayamum bagi solat tersebut. Wala yaf'alu bitayammumil wahidi fardaini bal fardan faqat wa ma syaa minan nawafilil lati dakhala waqtuha qabla tayammum, dan tidak melakukan oleh seseorang dengan satu kali tayamum akan dua ibadah fardu, bahkan satu fardu saja, dan apa-apa yang ia kehendaki dari solat-solat sunnah yang masuk oleh waktunya solat sunnah sebelum tayamum. Wa yu'idul mutayammimu salatahu in tayammama lil baradi, dan mengulang oleh orang yang tayamum akan solatnya jika ia tayamum karena dingin. Aw shalla fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma'i, atau ia solat di tempat yang umum pada tempat itu oleh adanya air. Wallahu a'lamu bissawabih. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang batal-batal tayamum dan hukum-hukum yang timbul pada tayamum. Yang pertama, batal-batal tayamum. Perlu diketahui, tayamum ini bisa batal dengan sebab perkara-perkara yang Tuan Musannif sampaikan. Yang pertama, kata beliau, wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a, yang membatalkan tayamum apa saja yang batalin wudu. Setiap yang batalin wudu pastikan batalin tayamum. Yang batalin wudu, satu, apa saja yang keluar daripada salah satu dua jalan kita, yang umum atau yang jarang, angin atau benda, kecuali mani. Ini juga batalin tayamum. Kentut begitu kencing, kemudian hilang akal dengan gila, ayan, ini juga batalin tayamum. Atau tidur, batalin wudu, jadi batalin tayamum juga. Kecuali tidur duduk dengan menetapkan bokongnya, maka tidak batal wudunya, tentu tayamum juga tidak batal. Ketiga, bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang, ini juga batalin wudu. Nah, begitu juga batalin
tayamum. Kemudian memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, itu juga batalin wudu, maka dengan sendirinya batalin tayamum. Singkatnya, apa saja yang membatalkan wudu dapat membatalkan tayamum, sebab tayamum ini pengganti wudu. Bila pada wudu batal, maka di pengganti juga batal. Begitu, batal. Itu aturan normal tuh begitu. Bila melanggar kode etik, yang diputusin juga kudunya batal. Begitu aturannya, begitu. Jadi apa aja yang batalin wudu dengan sendirinya batalin tayamum, karena tayamum sebagai pengganti. Dua, yang batalin tayamum adalah zawalul mani', hilangnya pencegah. Artinya, bila mana yang mencegah daripada menggunakan air itu enggak ada, maka dengan sendirinya tayamum batal sehingga wajib wudu. Contoh, kan tayamum enggak ada air, di antara yang membolehkan sekarang banjir, maka tayamum kita batal sebab hilangnya pencegah daripada menggunakan air. Artinya bila air itu ada, maka tayamumnya menjadi batal sehingga wajib kita wudu. Contoh, orang yang sakit udah sembuh, maka dengan sendirinya dengan sembuh tayamumnya batal. Yang tadinya diperban sekarang udah enggak diperban, maka tayamumnya batal, wajib wudu normal. Atau karena dingin di puncak, kemudian sekarang udah enggak dingin, maka tayamumnya jadi batal. Namanya disebut zawalul mani', hilangnya pencegah sebelum memasuki sholat. Kalau sudah beres sholat, contoh nih, kita habis tayamum lalu kali banjir, maka tayamumnya batal, wajib wudu. Tapi kalau udah beres sholatnya, dohor jam 2 ada air, maka yang kayak begini tayamum yang tadi jadi, sholat yang tadi jadi, cuma nanti asar kudu pakai air karena udah adanya air. Singkatnya, bila mana ada orang tayamum baik untuk hadas kecil atau tayamumnya untuk hadas besar, alasan tayamumnya karena enggak ada air, kemudian ada air, kalinya banjir, sebelum mengerjakan sholat, maka tayamumnya menjadi batal, baik waktu sholatnya sempit atau tidak sempit. Sebab tayamum itu adalah bersuci darurat, dan tidak disebut darurat bila zawalul mani', bila hilangnya pencegah. Begitu, batal tayamumnya. Termasuk zawalul mani', kita udah beres tayamum kemudian ada air, begitu, maka tayamumnya menjadi batal tayamumnya.
begitu menjadi batal. Adapun bila ditemukan air sesudah beres solat, karena syaratnya qabla syuru'i fi solat, bagaimana ba'da syuru'i fi solat? Bila ada air sesudah solat beres, maka tidak membatalkan adanya air itu akan solat. Solatnya tetap sah, sebab udah beres solat, cuma nanti asar kita baru pakai air. Jadi yang batalin tayamum singkatnya dua. Satu, apa saja yang batalin wudu, isinya ada 4. Yang kedua, zawalul mani', hilangnya penghalang. Bila maknanya bila ada air, bila orang sakit sembuh, bila tayamum karena dingin, dinginnya udah hilang. Atau kita mau maranin air ada macan, macannya enggak ada, maka wajib wudu, tayamumnya batal. Ini hukum tentang batal tayamum. Kedua, saudara sekalian, kalau ngomongin tayamum, ada hukum yang harus diperhatikan oleh kita. Ini problematika daripada aturan-aturan tayamum. Apa itu? Wala yaf'alu bit tayammumil wahid fardaini bal fardun faqat wa ma syaa minan nawafilil lati dakhala waqtuha qabla tayammum. Yang pertama, hukum yang timbul dengan sebab kita bertayamum ini, saudara, kita harus betul-betul perhatikan bahwa tayamum itu berlaku untuk satu ibadah fardu, walaupun belum batal. Tayamum itu berlaku untuk satu ibadah fardu. Begini, dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila anda mau sholat, wudu. Ayat ini kalau untuk wudu dicabut, ditaksis dengan hadis Bukhari dari Abu Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak terima salat salah seorang kamu bila berhadas sehingga wudu dulu. Kalau kita berhadas, salatnya enggak sah, kata Nabi. Maknanya kalau kita masih punya wudhu mah, walaupun masuk waktu sholat enggak perlu wudhu lagi. Makanya dalam tafsir Jalalain aja yang kecil, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ay wa antum muhditsuna, tafsirnya baru fagsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila anda mau sholat sementara anda nggak punya wudhu, maka kudu wudhu. Tapi kalau masih punya wudhu mah, datang waktu sholat nggak perlu wudhu lagi. Boleh aja satu kali wudhu untuk berbagai macam ibadah fardu. Namun oleh karena tayamum ini toharah darurah, bersuci darurat, sebagai pengganti ada banyak aturan, yaitu satu kali tayamum untuk satu ibadah fardu. Maka kata kitab kita, wala yaf'alu bitayammumil wahid fardaini
bal fardhon faqat. Tidak boleh orang mengerjakan dengan satu kali tayamum dua ibadah fardu. Akan tetapi satu kali tayamum hanya bisa untuk satu ibadah fardu. Maknanya bagi orang yang tayamum tidak diperbolehkan oleh agama dengan satu kali tayamum mengerjakan 2, 3, 4 ibadah fardu. Alasannya tayamum itu bersuci darurat. Jadi gini, maghrib, masuk adzan maghrib kita tayamum. Isya belum batal sih, masuk adzan isya kita tetap kudu tayamum lagi buat sholat isya. Jadi tayamum ini kayak pempes, sekali pakai buang, kayak pempes begitu, sekali pakai buang. Jadi kalau kita sholat Jumat ada dua wajib, khutbah Jum'ah wajib, sholat wajib. Maka habis kita pertama tayamum tuh si khotib nih untuk khutbah Jumat karena fardu wajib. Selesai khutbah jangan langsung sholat, kudu tayamum lagi. Itu khotib. Kalau si jamaah enggak, kalau jamaah enggak begitu. Jamaah karena ibadah wajibnya cuma satu, khotib doang. Karena ada dua ibadah wajib. Dari mana dalilnya? Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imamul Baihaqi, hadisnya hadis mauquf dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yatayammamu likulli shalah wa illam yuhdis. Kata Imam Ibnu Umar, seseorang tayamum untuk tiap-tiap sholat fardu sekalipun belum berhadas, belum batal, belum kentut. Datang ibadah wajib lagi, isya dari maghrib, wajib kita tayamum. Maknanya enggak boleh kita gabung dua ibadah fardu dengan satu tayamum, baik qadha maupun ada. Habis sholat maghrib kita pengen qadha, kemarin belum sholat maghrib gitu, ketinggalan, kita mau qadha, tayamum dulu. Pokoknya patokannya ibadah wajib. Kalau bukan ibadah wajib boleh satu kali tayamum untuk mengerjakan satu ibadah wajib dan sholat sunnah, terserah. Yang penting waktunya udah masuk. Sholat sunnah itu, nih pikirin nih, sholat sunnah yang waktunya udah masuk. Subuh kita subuh. Pertama tayamum. Untuk mana nih? Untuk qobliyah subuh, sunnah fajar boleh, karena sunat bukan wajib. Kedua, kita untuk sholat subuh boleh karena baru satu ibadah wajib, belum batal. Waktu duha udah masuk belum? Hah? Dengan selesai sholat subuh nih, mulai waktu duha jam berapa? Tengah 7 dah ya, biar gampang. Tengah 7, dari terbit matahari lewat 18, biar gampang tengah 7. Karena belum tengah 7, ini nggak batal nih. Pengen sholat duha, nggak boleh. Kan sholat sunat duha. Masalahnya duha ini belum masuk waktunya, waktu dia tayamum belum masuk. Maka untuk sholat duha dia kudu tayamum lagi. Karena waktunya dengan dia tayamum buat sholat subuh
duha lain waktu. Tapi kalau qobliyah dohor, ini dohor, kita sekarang adzan dohor, kita mau tayamum untuk sholat duhur, niat saya tayamum dah untuk membolehkan sholat fardu, begitu, maka boleh kita buat qobliyah duhur, boleh buat sholat duhur, boleh buat sholat ba'diyah duhur, bahkan boleh buat sholat jenazah. Walaupun sholat jenazah ini fardu kifayah, begitu, tapi di dalam bab tayamum kategorinya pangkatnya sholat sunat. Jadi sehingga kalau umpamanya kita tayamum buat sholat duhur, boleh buat qobliyah duhur, boleh buat sholat duhur, gitu, boleh ba'diyah duhur, boleh sholat jenazah, boleh. Bagi orang yang sholat pakai tayamum duhur umpamanya, silahkan dia kerjakan sholat duhur, silahkan kerjakan sholat sunnah sebelum sholat duhur ataupun sesudah sholat duhur. Boleh juga orang tuh setelah sholat fardu lalu kemudian mau tawaf sunat, boleh. Tapi kalau tawaf wajib nggak boleh, karena tawaf wajib namanya ibadah fardu. Pokoknya yang harus diingat oleh kita hukum tayamum, satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu ibadah wajib. Satu kali tayamum, artinya kalau ketemu ibadah wajib lagi harus tayamum lagi. Adapun sholat sunat atau ibadah sunat itu karena banyak ibadah sunat, maka boleh dengan satu kali tayamum untuk mengerjakan sholat fardu plus sholat sunat yang masuk waktunya. Masuk. Yang waktunya belum masuk enggak ketarik sunat nih, kudu tayamum lagi. Yang waktunya belum masuk. Mana? Seperti sholat jenazah. Ini diingat nih, sholat jenazah kita dohor, tayamum untuk sholat dohor. Jenazah ini kapan masuknya boleh kita sholat jenazah? Kalau sudah dimandiin. Waktu dohor mayitnya belum dimandiin. Waktu duhur, ngingetin, waktu duhur mayitnya belum dimandiin. Jadi kita sehingga tayamum ini buat qobliyah duhur, sholat duhur, ba'diyah duhur, belum batal. Kemudian jenazah jam 1 atau tengah 2 dibawa ke masjid, ini kita nggak boleh dengan tayamum tadi duhur untuk sholat jenazah, sebab waktu duhur masuk, jenazahnya belum, waktu kita tayamum jenazahnya belum dimandiin. Tapi kalau jenazahnya udah rapi, ketemu duhur, kita tayamum untuk qobliyah duhur boleh, sholat duhur boleh, ba'diyah duhur boleh, jenazah boleh. Sebab fardu kifayah kalau pada bab tayamum diklasifikasikan pada sunnat. Artinya enggak perlu mau sholat jenazah kita tayamum lagi. Singkatnya boleh saja sholat jenazah digabung dengan satu kali tayamum dengan sholat duhur, karena dalam sholat jenazah hukumnya statusnya sama dengan sholat sunat. Sama pada apa? Boleh ditinggalkan. Sholat jenazah nih boleh kita enggak kerjain. Ini ada mayit nih, gitu, udah ada jenazah, kita nggak mau nyolatin, mau pulang aja dah, kenal kagak gua sama dia, pulang aja. Boleh nggak? Boleh. Sama seperti ba'diyah dohor. Timbang sunat ini ba'diyah gua nggak mau kerjain, boleh nggak? Sama-sama boleh ditinggalin. Inilah yang menyebabkan sholat jenazah sepangkat
pada bab tayamum dengan sholat sunat, kecuali sholat jenazahnya fardu ain. Kalau sholat jenazah fardu ain kita doang nih, nggak ada yang lain, nggak ada orang di tengah hutan gitu. Sholat dohor, habis sholat dohor loh ada mayit kan. Kalau sendiri fardu ain, omong kita doang yang dihitobi. Kabur dosa. Kalau kabur nggak boleh. Kalau pengen nggak dosa bilangin kalau ketemu mayit tuh sama orang, tuh ada mayit, maka kewajibannya tadinya kita doang sama dia, bilangin orang lain, jadi banyak. Kita nggak ngerjain nggak apa-apa. Kayak sholat mayit tuh, nih harus dipahami oleh kita. Sholat mayit ini sholat wajib, fardu. Tapi fardu ini yang pertama kali dikhitobi keluarganya. Keluarganya tuh nyolatin, mandiin. Dia tuh, kan dia yang bakal dapat warisan. Bener nggak? Bener nggak? Kan dia yang mau dapat warisan. Maka dia kudu nyolatin, dia kudu mandiin, kafanin, nyolatin, nguburin dia. Minta tolong sama orang, hormatilah tuh orang yang dimintain tolong tuh. Hormati amil tuh, jangan disembarangin. Amil yang mandiin tuh gitu, mil lo jangan begitu. Ya udah, kalau ente kagak itu urus sendiri. Gua ora bisa, ya hargai amil, hormati, karena dia nolongin kita, nolongin keluarga. Amil tuh mana amilnya musuh lagi dibejek-bejek nanti ya kan. Jangan begitu ayatnya, begitu nggak boleh. Jadi kalau kita tayamum untuk sholat fardu berikutnya, meskipun tayamumnya belum batal, pada sholat yang pertama wajib kita ulangi tayamum, wajib kita ulangi tayamumnya. Kenapa? Karena tayamum berlaku untuk satu ibadah wajib. Kalau ada dua ibadah wajib kudu tayamum lagi. Syaratnya aja banyak tayamum. Nggak boleh tayamum kecuali udah masuk waktu, udah kelewat nih. Kita kalau wudhu boleh. Sekarang nih kita wudhu buat sholat subuh, boleh nggak? Boleh. Wudhu kita buat sholat subuh sekarang nih, boleh. Begitu. Tapi kan nanti mau tidur ya, kalau tidur batal. Nih gitu. Tapi kalau tayamum kita buat sholat subuh nggak boleh. Bisa aja nanti jam 4 ada air kalinya. Begitu. Karena itu tayamum disebut bersuci darurat. Satu, pernak-pernik hukum tayamum. Tayamum berlaku untuk satu ibadah fardu. Tayamum boleh untuk satu ibadah fardu dan sholat sunat yang waktunya udah masuk. Tayamum tidak boleh untuk dua ibadah fardu. Sholat dohor dan tawaf wajib nggak boleh. Sholat dohor, sholat maghrib dan sholat isya satu kali tayamum tidak boleh. Tapi kalau buat sholat sunat dilihat, kalau waktunya udah masuk boleh. Kalau yang waktunya belum masuk tidak boleh. Nggak include dari satu kali tayamum. Yang kedua, ya berikutnya, wa yu'idul mutayammimu sholatahu. Kalau kita tayamum ini saudara, ada yang wajib kita sholatnya diulang, ada yang sholatnya tidak wajib diulang. Kalau bahasa orang kampung diqodho. Cuman beda nih antara qodho dan i'adah. Kalau qodho belum ngerjain, nih umpama nih tadi
asar kita belum sholat sama sekali. Asar tadi ketiduran, kita nggak sholat sampai sekarang belum sholat asar, maka kita ngerjainnya namanya qadha. Ngerjainnya. Kenapa qadha? Karena belum ngerjain. Tapi i'adah. Kita sholat asar tadi udah sholat. Asar tadi udah sholat. Cuman pakai sarung yang kena ompol bocah. Kena kencing bocah, kita lupa. Kita pakai sarung itu sholatnya. Ampe maghrib tadi. Ampe sekarang baru ingat. Waduh, sarung ini kan kena kencing bocah tadi dohor. Kita sholat asar, kita udah sholat, tapi sholat kita memakai pakaian yang ada najis. Maka karena udah sholat tapi enggak bener sholatnya, maka sekarang kita mau sholat asar, namanya i'adah, bukan qadha. Kalau i'adah udah ngerjain tapi enggak sempurna, kayak ada masjid tuh Jumat udah sholat Jumat, habis sholat Jumat sholat dohor. Begitu. Kenapa tuh? Tuh Jumat tadi tidak sah karena kurang persyaratan, maka ditutuplah dengan sholat zuhur, namanya i'adah zuhur. Begitu dalam urusan tayammum. Jadi sholat kita ini, saudara, ada yang wajib diulang, ada yang tidak wajib diulang. Mana sholat yang wajib kita ulang? Satu, in tayammama lil barodi. Sholatnya wajib diulang lagi kalau tayamumnya alasannya karena dingin. Yang tayamumnya karena dingin, nanti zawalul mania, hilangnya penghalang, hilangnya dingin, wajib sholatnya diulang. Contoh biar gampang, kita orang Karang Tengah, kemudian nikah, habis nikah kita halimunan bulan madu di puncak. Udah di Karang Tengah kan rada panas gitu ya, puncak dingin. Mana kita orang kurang berpunya, hotelnya yang gak ada pemanasnya. Begitu hotelnya air dingin. Ini bagaimana ini kalau gua pakai air, termati kedinginan. Ama agama enggak kaku, boleh tayamum. Kita sholat subuh pakai tayamum karena dingin. Pas udah jam 10 enggak dingin, kena sinar matahari jam 10 siang, maka sholat subuh tadi tuh wajib diulang. Kenapa? Karena udah enggak dingin. Sebab dingin ini udurnya tidak semua orang. Orang puncak, orang Bogor, kira-kira kedinginan enggak? Enggak. Gitu, salah kita aja udah biasa. Salah kita orang Karang Tengah bulan madunya Tanjung Priuk aja, yang panas. Begitu, jangan yang dingin. Jadi kalau kita tayamumnya karena alasan dingin, nanti ketika udah enggak dingin, sholat yang karena dingin tuh wajib diulang. Diulang tuh sama dengan qadha, cuman bedanya kalau qadha belum ngerjain. Kalau ini ngerjain karena dingin. Dingin ini enggak semua orang. Tandanya orang puncak biasa aja wudhu, betah juga tinggal di puncak. Begitu betah, rame juga. Begitu kita pergi ke puncak, ini yang saya suka tertawakan kawan-kawan kita. Pergi ke puncak, ini payah hotelnya nggak ada air panasnya. Mau ngapain? Orang ke puncak mau nyari dingin takut. Lu jangan ke puncak, mainnya ke Tanjung Priuk dah. Jadi dingin ya dinikmati. Saya kalau ke puncak ya mandi pakai air dingin.
enak di badan gitu. Nggak apa-apa dingin sebentar doang, nanti ininya keluar uap dah tuh karena saking dinginnya. Begitu, nggak apa-apa, sehat begitu, dingin itu begitu. Kalau pengen di puncak mandinya air panas juga nggak usah ke puncak, di Karangtengah aja begitu, buang-buang uang aja, tidur juga di Karangtengah juga, tukar tidur di Karangtengah, merem apa melek? Kalau di puncak melotot apa merem? Sama aja lah, sama aja begitu. Habis dari puncak kemudian ngomong, payah banget macet. Ya tadi udah tahu macet, ngapa lu jalanin? Udah di Karangtengah aja nggak ada macetnya ya kan? Begitu, orang pakai motor ya kan? Begitu. Jadi bila kita tayamum, alasannya tayamumnya diizinkan oleh agama disebabkan karena kedinginan, nanti ketika udah nggak dingin, sholat yang kita kerjakan itu wajib diulang. Cara sholatnya kudu pakai wudhu pakai air, nggak boleh tayamum. Dohor tayamum di puncak mau ngapain? Orang udah panas. Mana lagi yang wajib diulang? Kedua, aushalla fi mahallin yaglibu fihi wujudul ma. Kedua, kalau kita sholatnya di daerah yang umumnya banyak air, kebetulan lagi kering, nggak ada air gitu. Kayak sekarang katanya beberapa daerah kekeringan, nggak ada air, ya udah tayamum aja. Jarang di Indonesia mah daerah nggak ada air. Kalau di Mekah emang di Arab banyak daerah-daerah yang air tuh sulit. Kalau kita tayamumnya di daerah yang umumnya daerah itu banyak air, kebetulan sekarang lagi nggak ada air, maka sholat kita yang pakai tayamum itu wajib diulang. Ketiga yang nggak ditulis di sini, yang wajib diulang kalau kita pakai perban, sebelum pakai perbannya nggak wudhu dulu. Kalau saudara nih mau pakai perban ada lukanya, maka pakai wudhu dulu. Yang ada jabirah pakai wudhu, udah wudhu baru dilipat, artinya kudu punya wudhu. Udah punya wudhu baru diperban macamnya. Kayak kita mau operasi katarak lah umpamanya, tapi sekarang katanya katarak nggak apa-apa kena air, yang penting dalam matanya aja yang nggak boleh. Dulu yang saya tahu itu orang katarak matanya ditutup habis katarak tuh. Sekarang dengan canggihnya nggak perlu. Kalau mata kita bakal ditutup sebelum operasi katarak tuh kita kudu wudhu, artinya sehingga kita ketika ditutup mata kita udah punya wudhu. Bila kita belum punya wudhu, maka ketika sembuh daripada operasi itu, maka kita wajib sholatnya diulang ketika sudah boleh menggunakan air. Tapi sekarang sepanjang yang saya tahu dari kawan-kawan kita, enggak begitu guru, kata kawan-kawan kita. Ini habis operasi nih, langsung wudhu boleh, yang penting matanya merem aja, dalam mata jangan dikenain air gitu. Enggak perlu perban lagi dengan kecanggihan daripada operasi-operasi belakangan ini. Kayak sunat aja, dulu lama sunat itu pakai sembilu, bengkong namanya begitu. Sekarang mau sunat nggak diapa-apain, habis sunat bisa lari-lari. Ini namanya kecanggihan daripada Allah kasih ilmu kepada hamba-hambanya. Singkatnya, yang kedua, dengan kita tayamum ada sholat yang diulang, ada sholat yang tidak diulang. Seperti kita tayamum karena sakit, nggak boleh kata dokter kena air, maka ketika sembuh nggak perlu diulang.
karena kita tayamumnya alasannya karena sakit. Tapi kalau kayak tadi diperban itu kan bukan ini wudu tapi enggak sempurna, maka kudu diisi dengan tayamum, sebab fungsinya tayamum ada 3: pengganti wudu, pengganti mandi, pengganti anggota wudu dan anggota mandi yang ada lukanya. Dan di negara kita ngaji tayamum ini bisa berlaku pada poin ketiga, yaitu tayamum sebagai pengganti anggota wudu yang terkena luka atau anggota mandi yang terkena luka. Ada lukanya yang nggak boleh kena air. Ini nih berlakulah di negara kita kudu ngaji tentang ilmu tayamum. Adapun alasan tayamum karena nggak ada air, rasanya kalau di Karang Tengah susah. Begitu kalau alasannya nggak ada air. Uang kampung kita ini air banyak, apalagi dekat Joglo Baru. Masih suka banjir nggak tuh? Oh iya begitu. Pulau Mancung gitu. Nama juga pulau ya kan? Pulau biasanya banyak air ya kan? Begitu. Banyak air. Jadi daerah kita kalau dikata nggak ada air sulit, karena daerah kita banyak air. Maka disebutlah negeri kita ini negeri tropis. Begitu. Sistemnya nggak kayak dunia luar. Panas banget, dingin banget, sampai nusuk tulang. Kalau kita sih nggak ngalamin kayak begitu daerahnya. Mungkin 1-2 kayak Bromo barangkali, Puncak aja sekarang dengan banyak digundul itu enggak begitu dingin banget, enggak kayak dulu begitu. Kalau Bromo barangkali masih lumayan lah dinginnya itu kalau Bromo. Kalau kita enggak lah begitu. Kalau dikata enggak ada air sulit kalau di kita dimengerti, karena banyak air kita. Negara kita ini negara yang luar biasa, seperti bumi ini 2/3-nya air. Dari bumi ini negara kita yang masuk pada bagian ini 1/3-nya daratan, 2/3-nya lautan. Disebutlah negara kita negara maritim, dan ini yang menjadi rebutan dunia luar untuk merebut kita punya negeri, menguasai. Karena negara kita ini negara bagus dan orangnya juga bagus. Apa itu orangnya bagus? Lidahnya orang kita ini bisa diolah apa aja. Orang dunia luar girang sama lidah kita, tapi orang Mesir sulit ngomongnya, nggak bisa qaf, nggak bisa orang Mesir ngomong qaf. Orang Mesir itu qaf tuh a gitu. Qalbi nggak ada di bahasa Mesir qalbi. Albi tuh hati. Kita qaf gitu, ifrah ya albi begitu, karena dia nggak bisa qaf. Gahwah nggak ada di Mesir. Ahwa lahjahnya, dialeknya begitu sulit. Orang daerah Yaman nggak bisa qaf, bisanya qola gola begitu. Itu bukan ini keren nih, bukan, nggak bisa ngomong kok tuh kagak qaf, nggak bisa. Lidah orang Indonesia ini diolah bagaimanapun bisa. Itu didemenin ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Arab tuh demen sama orang Indonesia. Bisa dibuat apa aja bisa. Ini lain kita orang ini, orang luar. Argentina nggak bisa ngomong J nggak bisa, bisanya jadi Q. Ada orang namanya Julia, nggak bisa, mulutnya bakal ngomong kuliah. Julia nggak bisa, kuliah emang susah, lahjahnya begitu. Dan kita punya kelebihan, daerah kita itu bisa ngomong apa aja. Jadi ngaji kita malam hari ini, pertama ngomongin batal tayamum, kedua hukum-hukum yang timbul daripada tayamum. Yang pertama, 1 kali tayamum untuk 1 ibadah fardu, dan 1 kali tayamum
tidak boleh untuk 2 ibadah fardu, tapi boleh 1 kali tayamum untuk ibadah fardu dan solat-solat sunat yang masuk waktunya sebelum tayamum. Kemudian tayamum ini ada yang solatnya kudu diulang, ada yang tidak. Ada 2 hal di dalam kitab kita ini. Yang solatnya kudu diulang gara-gara tayamum, catatan pertama, bila tayamumnya alasannya karena kedinginan. Ini nanti kalau udah nggak dingin, wajib sholatnya diulang dengan wudhu. Kedua, bila kita sholat di daerah yang umumnya banyak air, ada air. Bila kita sholat di daerah yang umumnya enggak ada air, maka bila kita tayamum, sholatnya tidak perlu diulang. Dengan ini selesai 3 unsur bersuci. Maksud bersuci ada 4. Ini yang harus kita fahami. Tujuan ngaji bersuci ada 4 macam. Yang pertama wudhu, dan itu udah selesai kita bedah. Yang kedua mandi, itu udah selesai kita bedah. Yang ketiga tayamum, pengganti wudhu, pengganti mandi, dan dengan ini selesai. Yang keempat menghilangkan najis. Maka lanjutan kitab kita babu izalatin najasati, babun najasati wa izalatiha, bab tentang najis dan cara-cara menghilangkan najis. Najis itu apa, unsurnya apa-apa, pembagiannya ada berapa, dan cara ngilanginnya bagaimana. Itu mungkin pada pertemuan mendatang saja. Ada yang ditanya mungkin daripada materi yang kita bedah malam hari ini, atau di luarnya. Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Baik. Iya.